selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Gembala Sidang Gereja Rasuli Indonesia Berkat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami di ibadah online kami hari ini, tanggal 17 Mei tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa situasi di luar sana memang sedang tidak menentu. Kita tidak pernah tahu kapan hal ini akan berakhir. Tapi yang pasti kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat pilihan Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu menyertai kita, bahkan pertolongan Tuhan tidak pernah akan terlambat dalam situasi apapun di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yosua Yap. Oh ya, tanggal 12 kemarin adalah ulang tahun dari Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat yang ke-24. Terima kasih untuk doa-doanya, untuk ucapan selamatnya dari Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus yang memberkati. Sekarang kita sama-sama mau menyatukan hati kita mau tundukkan kepala, kita mau masuk di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan kasih karunia Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami, untuk kami bisa melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan dan layakan kami. Bersama dengan para singer dan pemusik, hari ini kami ingin membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah ini bisa menjadi dupa-dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Yap. Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah kami yang mendengarkan boleh menikmati firman Tuhan dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami, ada yang sedang sakit, yang sedang berbeban berat. Tuhan, di dalam situasi seperti saat ini, Tuhan, Engkau yang tahu mereka satu persatu. Apa yang jemaat-Mu sedang alami, Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberikan mereka jalan keluar. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan, kami mau berdoa untuk Gereja Rasuli Indonesia Berkat yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-24. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sedang merendah sesuatu yang indah untuk gereja kami. Dan kami percaya Tuhan, terobosan-terobosan yang baru boleh terjadi atas gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, atas gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tabiskan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan bacaan bertanggapan yang diambil dari Filipi 2 ayat 5-11. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur,
dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, ya sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sungguh dia sungguh baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita pagi hari ini masih boleh beribadah kepada Tuhan, dan tentunya kita harus beribadah dengan penuh sukacita. Bagaimanapun keadaan saudara, tidak ada alasan untuk tidak bersukacita, karena kita telah merasakan begitu banyak berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita selama ini. Amin. Nah, sebentar lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan itu adalah peristiwa yang sangat penting, karena itu adalah salah satu dari 5 dasar iman kekristenan kita. Ya, mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya kembali yang kedua kalinya, yang sedang kita nantikan saat ini. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita saleh-salehnya. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang 1 minggu kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh ini adalah satu hak istimewa yang kami miliki, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan urapi kami, Tuhan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu yang akan kami renungkan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya dari mulut lidah bibirnya hanya keluar kebenaran firman Tuhan saja. Kami mau berlindung di balik salib-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biar kiranya Tuhan kuasai kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya ingin mengajak jemaat sekalian, mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan untuk saudara.
Kisah Para Rasul yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita menghubungkan kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang pertama dengan Injil Lukas yang pertama di ayat yang pertama sampai yang keempat, maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman bahwa Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul dikarang oleh Lukas dan ditujukan kepada Theophilus. Nah, kitab Para Rasul ini sebenarnya, saudara, secara keseluruhan, secara selektif menceritakan 30 tahun pertama gereja yang mula-mula, di mana Injil Kerajaan Allah itu disebarkan oleh para murid-murid Yesus, mulai dari Yerusalem ke seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke Roma. Nah, sehingga tema utama Kisah Para Rasul itu ada di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Saya akan baca buat saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itulah pesan serta perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Nah, hal itu dijelaskan pada ayat 2. Ya. Demikian sekilas tentang latar belakang Kisah Para Rasul. Tema firman Tuhan yang saya mau angkat hari ini adalah menghadirkan kerajaan Allah. Dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 3b yang berbunyi, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, dari ayat ini kita memahami apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri, saudara, bukan cuma untuk membuktikan bahwa dia hidup, tetapi dia membicarakan tentang kerajaan Allah. Jika seorang guru berbicara, itu berarti ada pengajaran yang disampaikan. Nah, sehingga kita memahami bahwa Tuhan Yesus menjelaskan kembali, menceritakan kembali, mengajarkan kembali kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Atau dalam Injil Matius lebih sering disebut dengan kerajaan surga. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus diutus oleh Bapa di surga untuk memberitakan Injil. Injil kerajaan Allah. Di dalam Lukas 4 ayat 43, firman Tuhan berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya, yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan di dalam Lukas pasal 8 ayat yang pertama dikatakan begini, untuk menegaskan, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi jelas, saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus hadir ke dunia adalah dengan satu misi, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah.
Nah, memang dalam perjalanannya berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kadang-kadang dia menjumpai orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan. Lalu dia menyembuhkan mereka di tengah-tengah perjalanannya itu. Jadi sebenarnya mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus kerjakan bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama kedatangannya ke dunia. Tujuan utama dia tetap hanya satu, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, tujuan utama dia tetap menyatakan bahwa Kerajaan Allah sudah datang. Dan di dalam Matius 12 ayat ke-28, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Nah, jadi dengan kehadiran Yesus ke dunia sebenarnya menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan Yesus sendirilah sang raja itu dari kerajaan Allah. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat 36 firman Tuhan bilang begini. Tuhan Yesus sendiri menyatakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Berarti kerajaannya berasal dari surga. Kerajaan surga, kerajaan Allah yang sudah hadir karena Tuhan Yesus hadir ke dunia ini. Amin, saudara. Jadi kehadiran Yesus itu sekali lagi menghadirkan kerajaan Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20 demikian. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Nah, saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita dan kita hidup di dalam Dia. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita. Berarti saudara, di dalam diri kita, di dalam diri saya dan diri saudara, ada kerajaan Allah. Sekali lagi, berarti di dalam diri saya, di dalam diri kita, di dalam diri saudara, ada kerajaan Allah. Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 21 demikian. "Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Nah, dengan demikian kita seharusnya menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Karena ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam diri kita. Karena ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam diri saudara. Ada kerajaan Allah di dalam diri saudara. Nah, berbicara kerajaan, saudara, berarti ada raja yang berdaulat dan ada hukum kerajaan. Jadi, jika kita menghadirkan kerajaan Allah, itu maksudnya kita mengakui bahwa Yesus sebagai raja yang berdaulat atas diri kita, atas kehidupan kita. Itu berarti kita harus tunduk pada perintah-perintahnya. Dan mengizinkan Dia, Tuhan Yesus, untuk berkuasa atas kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah saudara selama ini sudah menempatkan Tuhan Yesus sebagai raja atas dirimu dan berdaulat atas kehidupanmu? Sudahkah kita mengizinkan Tuhan Yesus berdaulat mengatur kehidupan kita, merancang masa depan kita? Dan yang lebih lagi, sudahkah kita tunduk pada perintah-perintahnya dan melakukan firman-Nya? Itulah hal pertama yang harus serius kita renungkan, saudara. Hal kedua, dalam kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus berdaulat sebagai raja, tidak ada kesedihan, tidak ada kematian, tidak ada kesakitan. Yang ada cuma sukacita. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian, tidak ada kejahatan. Yang ada hanya damai sejahtera.
Jadi ketika Tuhan Yesus berdaulat sebagai Raja dalam diri kita, seharusnya kita bersukacita. Bersukacita senantiasa dalam segala hal. Itu firman Tuhan katakan. Dan tentunya ada damai sejahtera. Karena kita hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam diri kita. Lalu mengapa gelisah dan gentar hatimu menghadapi situasi krisis COVID-19 seperti sekarang ini? Yang sudah berdampak luas memang. Sehingga mengakibatkan krisis ekonomi dalam keluargamu. Yang menimbulkan efek domino sehingga engkau mengalami krisis relasi dalam keluargamu. Dan mungkin juga akan mengalami krisis iman. Ini masalah serius, saudara, yang harus kita renungkan. Saya mendengar ada keluarga-keluarga Kristen saat ini. Banyak yang sedang menghadapi krisis ekonomi. Karena kehilangan sebagian penghasilannya, karena terjadi pemotongan gaji, atau bahkan hilang sama sekali karena harus dirumahkan. Sehingga akhirnya menimbulkan tekanan psikologis yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ditambah lagi dengan situasi terisolasi karena harus tinggal di rumah saja, mengalami krisis mental yang sekarang lagi tren dikatakan mengalami cabin fever. Apa itu cabin fever? Cabin fever adalah emosi atau perasaan yang tidak stabil atau tidak seimbang yang disebut dengan disequilibrium. Sekedar pengetahuan untuk saudara. Ketika seseorang mengalami cabin fever, maka dia akan menunjukkan gejala-gejala emosional seperti merasa bosan, mengalami kegelisahan, turunnya motivasi, jadi mudah tersinggung, mudah putus asa, sulit percaya pada orang di sekitar, sulit berkonsentrasi, pola tidur jadi tidak teratur, sulit bangun dari tidur, lemah lesu, tidak sabaran, dan merasa sedih serta depresi dalam waktu yang lama. Nah, saudara, krisis mental itu bisa saja digunakan oleh iblis untuk memperparah keadaan sehingga akhirnya terjadi dampak domino terhadap hubungan relasi dalam keluarga sehingga terjadi krisis relasi. Seperti mungkin jadi lebih sering bertengkar dengan anggota keluarga, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kasus perceraian tak terhindarkan, hilang kontak dengan sanak saudara, dengan teman sehingga kehilangan kehidupan sosial. Dan lebih parah lagi ada efek domino terhadap anak-anak Tuhan, terhadap iman anak-anak Tuhan. Sehingga yang saya khawatirkan sekarang saudara adalah terjadi krisis iman. Ya. Tidak bisa beribadah di tempat ibadah. Kita dipaksa beribadah melalui cara online seperti ini. Nah, yang saya khawatirkan, lama-kelamaan atau terlalu lama kita lakukan, ketika nanti semua sudah menjadi normal, banyak orang tidak lagi mau ke gereja. Karena mungkin merasa dengan ibadah online jauh lebih simpel. Ya, ini perlu kita waspadai. Nah, mungkin yang perlu kita khawatirkan adalah banyak anak-anak Tuhan terpapar dengan pengajaran-pengajaran yang salah, dengan pengajaran-pengajaran radikal, yang pada akhirnya membuat mereka jadi tersesat. Nah, ada juga anak-anak Tuhan yang mulai kecewa dengan Tuhan. Karena mereka melihat seakan-akan Tuhan diam saja dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Mereka banyak berdoa memohon, tetapi seakan-akan tidak ada perubahan apa-apa. Ada juga yang lebih banyak lagi, mulai malas untuk beribadah. Karena feel-nya ketika ibadah online itu berbeda. Dan dengan sendirinya, mereka juga mulai malas bersedekah. Mulai malas memberikan persembahan. Tidak lagi memberikan persembahan persepuluhan. Nah, itu semua saudara sebetulnya adalah
pengikisan terhadap iman Kristen, iman kita, pengikisan terhadap iman kita kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita waspadai, karena kalau dibiarkan terus-menerus, maka kita bisa saja mengalami kehilangan iman kepada Tuhan, atau disebut dengan mati imannya. Itu semua bisa terjadi jika kita tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja yang berdaulat atas hati kita dan atas pikiran kita. Sehingga tidak ada kerajaan Allah dalam diri kita, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Pertanyaannya, akankah saudara membiarkan situasi krisis COVID-19 lebih berkuasa atas hati dan pikiranmu? Tentu saudara berjawab tidak. Kalau begitu, saudara harus mengalihkan hati dan pikiranmu. Jangan lagi fokus kepada kesulitan, krisis, COVID-19, atau apapun lah yang berhubungan dengan itu. Tetapi kita harus memfokuskan hati dan pikiran kita kepada hal-hal surgawi. Pikirkan tentang Tuhan Yesus. Hadirkan kerajaan Allah dalam dirimu dan keluargamu. Jangan mau dikecoh oleh iblis dengan adanya COVID-19 seperti sekarang ini. Ketika saudara mengizinkan Tuhan Yesus berdaulat atas hati dan pikiranmu dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupanmu, maka firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kalau kita mau tunduk kepada Sang Raja, Yesus Kristus, maka di dalam nama Tuhan Yesus, saudara tidak akan mengalami cabin fever. Amin. Hal yang ketiga, saudara. Dalam kerajaan Allah ada hukum kasih. Bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan? Bahwa hukum yang pertama dan terutama adalah kasih. Jadi ketika kita menjadikan Yesus sebagai Raja dan ada kerajaan Allah dalam diri kita, maka kita harus hidup dengan hukum kasih. Bukankah dalam 1 Korintus 13 dikatakan bahwa kasih itu sabar? Jadi saudara harus sabar dalam situasi seperti sekarang ini. Sabar menghadapi anggota keluargamu yang tidak sabaran. Sabar mungkin saudara mengalami kesulitan dalam ekonomi. Sabar karena saudara harus di rumah saja, tak bisa kemana-mana. Sabar saudara, bersabar, karena itu adalah hukum kasih. Kasih itu murah hati. Maka bermurah hatilah kepada orang-orang di sekitarmu yang mungkin mengalami kesulitan, yang mungkin mengalami masalah, karena mungkin mereka tidak ada yang dimakan. Ini waktunya kita menunjukkan kasih kita kepada mereka dengan kepedulian. Mungkin sekadar berbagi sedikit rezeki saudara, ya, berbagi sedikit sembako buat mereka. Mungkin juga tidak akan bisa cukup untuk berlama-lama, tapi paling tidak kita boleh bermurah hati kepada mereka. Bermurah hatilah dengan membantu orang-orang yang sedang kesusahan saat ini, untuk menunjukkan bahwa kita punya kasih Kristus dalam diri kita. Kasih itu tidak cemburu, saudara. Jadi jangan iri melihat keadaan orang lain yang mungkin lebih baik, yang mungkin kelihatannya lebih beruntung dari saudara. Mungkin mereka tidak mengalami PHK seperti saudara. Jangan iri melihat keadaan mereka yang lebih baik. Tetaplah bersyukur dengan keadaanmu hari ini. Kasih itu, saudara, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi jangan suka menilai orang lain yang melakukan suatu kebaikan, melakukan sesuatu yang positif, apalagi kita mengkritik mereka. Padahal kita juga tidak melakukan apa-apa dalam situasi seperti sekarang ini. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi pada kesempatan ini kita belajarlah untuk tidak menjadi egois dan mementingkan diri kita sendiri. Coba kita belajar untuk memikirkan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain. Justru di dalam situasi seperti ini,
kita tunjukkanlah kasih itu yang ada di dalam diri kita. Berikutnya, kasih itu tidak membuat kita jadi pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi saudara harus lebih banyak mengalah dan memberi pengampunan. Saudara bayangkan jika kita mampu menegakkan hukum kasih yang adalah hukum kerajaan Allah, maka otomatis kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus. Menyaksikan Kristus yang hidup di dalam diri kita dengan menunjukkan kasih kita, terutama kepada orang-orang di sekeliling. Dan bukankah itu perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga? Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus, menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, namun kita hanya bisa mampu melakukan hukum kasih itu jika sungguh-sungguh Kristus ada di dalam diri kita. Jika sungguh-sungguh Kristus berdaulat atas hidup kita sebagai Raja kita. Nah, karena Kristus itu sendiri adalah kasih, ya, sehingga kita ketika kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita, otomatis ada kasih di dalam diri kita. Otomatis hukum kasih itu mudah kita lakukan, saudara. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan Kristus sebagai Raja yang berdaulat atas hidup kita, atas diri kita, atas hati dan pikiran kita, sehingga kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini adalah, pertama, izinkan Tuhan Yesus sebagai Raja yang berdaulat atas diri kita, atas kehidupan kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus berdaulat atas diri kita, berarti ada kerajaan Allah di dalam diri kita, sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak bersukacita dan penuh damai sejahtera. Yang ketiga, kita harus menegakkan hukum kerajaan Allah, yaitu hukum kasih. Nah, menutup khotbah saya hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara. Maukah saudara menjadikan Yesus sebagai Raja yang berdaulat atas kehidupanmu, atas dirimu, sehingga saudara dimampukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupanmu? Maukah saudara menyatakan Yesus yang hidup di dalam dirimu dengan menghadapi situasi sulit dan krisis seperti sekarang ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera? Dan terutama, maukah saudara hidup dalam kasih dengan pasangan hidupmu, dengan kedua orang tuamu, dengan mertuamu, dengan anak-anakmu, dengan sanak saudaramu? Dan kemudian yang terakhir, maukah saudara menjadi saksi Kristus, meneruskan misi Kristus yang hadir ke dunia ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta memuliakan nama Tuhan senantiasa di sepanjang kehidupan? Mari kita berdoa. Saudara boleh mengikuti doa yang saya ucapkan di dalam hati saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana, yang boleh kami dengar, kami renungkan, dan kami boleh mengerti di pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami mohon ampun karena selama ini dengan adanya krisis COVID-19, fokus hati dan pikiran kami sudah beralih, sehingga kami mulai melupakan bahwa Engkau adalah Raja yang harusnya berdaulat atas diri kami, atas kehidupan kami, sehingga kerajaan Allah itu ada di dalam diri kami sebenarnya. Sehingga seharusnya kami hidup dengan menghadapi situasi yang sulit sekalipun dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan kami mau tetap hidup dengan menegakkan hukum kasih, hukum kerajaan Allah di dalam kehidupan kami.
Ampuni kami Tuhan, karena selama ini mungkin iblis sudah memporak-porandakan iman percaya kami, pemahaman kami, sebagaimana yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Dan kami berjanji di hadapan Tuhan pagi hari ini, kami mau memfokuskan diri kami lagi kepada Engkau ya Yesus. Dan terutama kami mau menyerahkan diri kami, kehidupan kami, untuk melakukan perintah-Mu yang Engkau sampaikan sebelum Engkau naik ke surga. Tuhan, ini aku, jadikanlah aku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah aku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar aku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara boleh tetap berdoa sambil saudara mendengarkan lagu yang indah sebagai komitmen saudara kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan Tuhan, hanya nama-Mu. Bapa di surga, itulah pernyataan iman kami, kesiapan kami untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu, memberitakan Injil Kerajaan Allah, menjadi saksi-saksi Kristus di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hak istimewa yang Tuhan berikan itu bagi kami. Dan kami mau tutup doa kami ini dengan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik, sekarang saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri bersama umat Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Silakan duduk, saudara. Dan saatnya saudara boleh mempersiapkan untuk memberikan persembahan yang boleh saudara lakukan melalui transfer ke rekening Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Sambil kita mendengarkan beberapa pengumuman berikut. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, engkau adalah saksi-saksi Kristus. Dunia menantikan kehadiranmu untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, Injil Kerajaan Allah. Bergeraklah, hai umat Tuhan. Mari saksikan dan beritakanlah Injil Kerajaan Allah itu. Doakan yang sakit, berbelas kasihanlah kepada mereka yang sedang kesusahan. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Hadirkan kerajaan Allah di tempat di mana engkau berada, dalam keluargamu, di tengah-tengah lingkungan rumahmu, dimanapun Tuhan menempatkanmu. Sekarang mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan arahkan hati serta pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah dan aminkan berkat yang datangnya dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shabbat Shalom.